Perkenalkan, nama saya Ellen Rizwana Safila Putri, NIM H92219048, Prodi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu fungsi khusus di dalam teori bilangan, yaitu fungsi sigma. Sebelum mengenal lebih dalam tentang fungsi sigma, perlu kita ketahui bahwa bilangan bulat memiliki fungsi-fungsi tertentu yang disebut dengan fungsi aritmatika. Nah, fungsi aritmatika ini didefinisikan mempunyai daerah asal pada himpunan semua bilangan bulat positif. Apabila F suatu fungsi aritmatika, maka fungsi himpunan semua bilangan bulat positif berimplikasi pada himpunan semua bilangan bulat. Oke, kita langsung aja masuk ke fungsi sigma. Fungsi sigma ini berkaitan erat dengan fungsi tau, di mana fungsi tau menyatakan fungsi banyak pembagi dari bilangan bulat positif dari M, sedangkan fungsi sigma sendiri menyatakan jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari N. Nah, fungsi sigma sendiri didefinisikan apabila N suatu bilangan bulat positif, maka sigma N menyatakan jumlah semua pembagi bilangan bulat positif dari M. Dengan menggunakan notasi sigma, ditulis sigma dari N adalah jumlah total D pembagi N, dengan D adalah bilangan bulat positif dan N adalah bilangan bulat itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh pertama. Semua pembagi bilangan bulat positif dari 12 adalah, langkah pertama, kita cari faktor dari 12 itu. Nah, didapatkan faktor dari 12 adalah 1 dengan 12, 2 dengan 6, dan 3 dengan 4. Setelah kita mendapatkan faktor tersebut, kita lakukan penjumlahan semua faktor untuk mencari sigmanya, hingga didapatkan hasil sigma dari 12 adalah 28. Oke, kita langsung masuk ke contoh selanjutnya. Periksalah kebenaran sigma 3 adalah 4 dan sigma 2 adalah 5. Sama seperti cara-cara sebelumnya juga, kita cari faktor dari 3 dan hitung semua faktor dari 3, yaitu 1 ditambah 3, hasilnya 4. Lalu kita hitung semua faktor dari 2, yaitu 1 dan 2, lalu kita cari sigma dari 2, yaitu 1 ditambah 2, hasilnya 3. Nah, disimpulkan bahwa sigma dari 3 bernilai 4 adalah benar, sedangkan sigma dari 2 bernilai 5 adalah salah. Dari contoh tadi kita dapat selidiki bahwa setiap nilai sigma dari bilangan prima adalah 1 dan bilangan prima itu sendiri. Maka dari itu timbul preposisi pertama yang mengatakan bahwa jika P suatu bilangan prima, maka sigma dari P adalah 1 ditambah P. Oke, kita lakukan pembuktian pada preposisi pertama, di mana sudah diketahui bahwa P adalah bilangan prima dan akan ditunjukkan bahwa sigma P adalah 1 ditambah P. Karena P adalah bilangan prima dan sesuai definisi dari bilangan prima P bahwa mempunyai dua pembagi positif yaitu 1 dan P, maka didapatkan sigma dari P adalah 1 ditambah P. Selanjutnya ada preposisi kedua yang menyatakan bahwa jika P suatu bilangan prima, maka sigma dari P kuadrat adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat. Kita lakukan pembuktian kepada preposisi kedua, yaitu diketahui bahwa P adalah bilangan prima, dan kita akan buktikan bahwa sigma dari P kuadrat adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat. Karena P adalah bilangan prima, maka diperoleh faktor pembagi dari P kuadrat adalah 1, P, dan P kuadrat, sehingga sigma P kuadrat sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat. Kalau tadi cuma berpangkat 1, berpangkat 2, bagaimana kalau kita pangkatnya banyak? Maka dari itu timbullah preposisi ketiga, di mana menyatakan jika P suatu bilangan prima, maka sigma dari P pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah sampai dengan P pangkat T, dengan T adalah bilangan asli. Ada beberapa cara untuk melakukan pembuktian pada preposisi ini. Nah, cara pertama masih sama dengan preposisi sebelumnya, di mana diketahui P adalah bilangan prima dan akan ditunjukkan sigma dari P pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat sampai dengan ditambah P pangkat T. Analoginya juga masih sama, karena P adalah bilangan prima, sehingga diperoleh faktor pembagi positif dari P pangkat T adalah 1 P kuadrat sampai dengan P pangkat T. Sehingga diperoleh sigma dari P pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat sampai dengan ditambah P pangkat T. Cara kedua, kita bisa menggunakan induksi matematika. Ada 3 langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama adalah benar untuk T sama dengan 1.
dengan sigma P pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat sampai dengan tambah P pangkat T. Ini nanti T-nya diganti dengan 1, sehingga sigma P pangkat 1 sama dengan 1 ditambah P pangkat 1. Sigma P pangkat 1 sama dengan 1 ditambah P pangkat 1 bernilai benar karena pembagi positif dari P pangkat 1 sendiri adalah 1 dan P. Langkah kedua, kita asumsikan benar untuk T sama dengan N, di mana sigma P pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat sampai dengan P pangkat T. Di sini kita mengganti T dengan N sehingga didapatkan sigma dari P pangkat N adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat N. Kita lanjut ke langkah ketiga dengan benar untuk T sama dengan N ditambah 1. Kita sudah mempunyai persamaan sigma P pangkat N ditambah 1 sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah sampai dengan P pangkat N ditambah P pangkat N ditambah 1. Nah, berdasarkan asumsi langkah kedua di mana sigma P pangkat N adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah sampai dengan P pangkat N, sehingga sigma P pangkat N ditambah 1 sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah sampai dengan P pangkat N ditambah P pangkat N ditambah 1. Karena langkah ke-1, kedua, dan ketiga dinilai benar, maka sigma P pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah sampai dengan P pangkat T bernilai benar. Selanjutnya ada alternatif untuk menghitung sigma P pangkat T, di mana kalau kita perhatikan sigma P pangkat T membentuk suatu pola geometri. Nah, sehingga kita bisa mencari sigma P pangkat T dengan menggunakan rumus jumlah geometri. Di sini kan dituliskan rumus jumlah geometri adalah A kali R pangkat N dikurangi 1 per R-1 dengan R lebih dari 1. Ketika diimplementasikan ke sigma P pangkat T sehingga didapatkan 1 dengan rasio didapatkan dari suku kedua dibagi suku ke-1 sehingga didapatkan R-nya adalah P. Dan N adalah jumlah semua suku dari sigma P pangkat T sehingga didapatkan N adalah T ditambah 1. Dihasilkan 1 dikali P pangkat T ditambah 1 dikurangi 1 per P-1. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Semua pembagi bilangan bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka untuk mencari sigma ada beberapa cara. Ketika kita menggunakan preposisi pertama berarti kita menjumlahkan semua faktor-faktor tadi. 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 hingga mendapatkan hasil 63. Kita juga bisa menggunakan preposisi kedua. Sigma dari 32 kan sama aja dengan sigma dari 2 pangkat 5. Nah, langsung kita hitung. 1 ditambah 2 tambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 5 sama dengan 63, atau bisa juga menggunakan rumus geometri tadi dengan hasil yang sama. Selanjutnya, semua pembagi bilangan bulat positif dari 64 adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Maka untuk mendapatkan hasil dari sigma sama seperti contoh sebelumnya, hingga didapatkan sigma dari 64 adalah 127. Oke, kita langsung lanjut ke preposisi keempat, di mana menyatakan jika P dan Q suatu bilangan prima yang berbeda dan sigma dari P kali Q sama dengan sigma P dikali sigma Q. Kita langsung masuk ke pembuktian, di mana diketahui P dan Q adalah bilangan prima berbeda, dan akan diketahui sigma dari P kali Q adalah sigma P dikali sigma Q. Untuk menjawabnya, kita ketahui bahwa P dan Q adalah bilangan prima dengan pembagi bilangan positif dari P adalah 1 dan P, dan pembagi bilangan positif dari Q adalah 1 dan Q. Pembagi bilangan positif dari P kali Q sama dengan 1 P Q dan P kali Q. Nah, sehingga didapatkan sigma dari P kali Q adalah 1 ditambah P ditambah Q ditambah PQ sama dengan 1 ditambah P dikali 1 ditambah Q, di mana 1 tambah P adalah sigma dari P dan 1 ditambah Q adalah sigma dari Q. Sehingga didapatkan sigma P kali Q sama dengan sigma P dikali sigma Q. Ada preposisi selanjutnya yang menyatakan bahwa jika P dan Q suatu bilangan prima yang berbeda dan sigma dari P pangkat K dikali Q pangkat T adalah sigma P pangkat K dikali sigma Q pangkat T. Diketahui P pangkat K dan Q pangkat T adalah suatu bilangan prima.
Dan akan ditunjukkan sigma P pangkat K dikali Q pangkat T adalah sigma P pangkat K dikali sigma Q pangkat T. P pangkat K dan Q pangkat T adalah bilangan prima yang berbeda, berarti P pangkat K memiliki pembagi bilangan positif yaitu 1P sampai dengan P pangkat K. Sehingga sigma dari P pangkat K adalah 1 ditambah P ditambah sampai dengan P pangkat K. Kemudian pembagi bilangan positif dari Q pangkat T adalah 1 Q sampai dengan Q pangkat T. Maka dari itu, sigma Q pangkat T adalah 1 ditambah Q ditambah sampai dengan Q pangkat T. Oleh karena itu, pembagi bilangan positif dari P pangkat K dikali Q pangkat T adalah 1, P, Q sampai dengan P pangkat K dikali Q pangkat T. Sehingga didapatkan sigma dari P pangkat K dikali Q pangkat T adalah 1 ditambah P ditambah Q ditambah sampai dengan P pangkat K kali Q pangkat T, atau sama dengan 1 ditambah P ditambah sampai dengan P pangkat K dikali 1 ditambah Q ditambah sampai dengan Q pangkat T, sama dengan sigma P pangkat K dikali sigma Q pangkat T. Jika dilihat, pola ini sama seperti rumus jumlah geometri, oleh karena itu kita juga dapat mencari nilai sigma dari P pangkat K dikali Q pangkat T dengan menggunakan rumus jumlah geometri. Contohnya, tentukan sigma dari 15. Nah, sigma dari 15 kan sama dengan sigma 3 dikali sigma 5. Lalu kita menghitung masing-masing faktor dari sigma tersebut sehingga didapatkan hasil 24. Selanjutnya, ada sigma 45. Nah, sigma 45 ini sama dengan sigma 3 pangkat 2 dikali sigma pangkat 5, di mana sigma 3 pangkat 2 sama dengan 13 dikali sigma pangkat 5 adalah 6, dan hasilnya sama dengan 78. Atau kita juga bisa menggunakan rumus jumlah geometri dan memiliki hasil yang sama dengan preposisi kelima. Nah, dari preposisi kelima tadi mengakibatkan sebarang bilangan bulat positif n lebih dari 1 dapat ditulis dengan tunggal dalam bentuk kanonik, yaitu n sama dengan P1 pangkat A1, 2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK, dengan A1, A2 sampai dengan AK bilangan bulat positif. Dan P1 ke P2 sampai dengan PK adalah bilangan prima dengan P1 kurang dari P2 dan P2 kurang dari P3. Sehingga didapatkan sigma dari P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan P3 pangkat A3 sama dengan perhitungan sigma dari masing-masing bilangan prima. Kita simpulkan menjadi produk dari J 1 sampai dengan K, 1 dikali PJ pangkat AJ ditambah 1 dikurangi 1 per PJ kurangi 1 menggunakan rumus geometri. Contohnya, tentukan sigma dari 504. Nah, sigma dari 504 kan sama dengan sigma 2 pangkat 3 dikali sigma 3 pangkat 2 dikali sigma 7, sehingga dihasilkan 1560. Atau kita bisa menggunakan cara kanonik untuk menghitungnya dengan hasil yang sama seperti cara preposisi kelima. Contoh selanjutnya yaitu tentukan sigma dari 360, di mana kita mencari sigma 360 sama dengan sigma 2 pangkat 3 dikali sigma pangkat 3 pangkat 2 dikali sigma 5. Sehingga dihasilkan 1170, atau menggunakan cara kanonik sehingga mendapatkan hasil yang sama dengan preposisi kelima. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.